Elshinta News and Talk. Elshinta News and Talk. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik Sudaryati Deyang, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan. Nanik akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Meski demikian, Presiden dikabarkan tetap meminta Nanik ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui Dewan Pengawas yang akan dibentuk. Mundurnya Kepala BGN memunculkan perhatian publik mengenai keberlanjutan pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana Komisi 11 DPR RI melihat pengunduran diri Kepala BGN ini dan apakah pergantian kepemimpinan akan berdampak terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis? Kita akan berbincang selengkapnya bersama anggota Komisi 11 DPR RI Irma Suryani Caniago. Elshinta News and Talk. Selamat siang Bu Irma. Selamat siang, saya di Komisi 9 ya Mas, bukan Komisi 11. Mohon maaf Ibu ya, Komisi 9 ya Bu ya? Iya, bukan. Mohon maaf 11. sebelumnya. Nah, ini kan terkait publik ini dikejutkan Bu dengan keputusan SDM mengundurkan diri ya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena alasan kesehatan. Ini bagaimana Bu mencermati ya dampak pengunduran diri Kepala BGN terhadap nanti keberlanjutan program MBG ya yang saat ini sedang berjalan juga, Bu Irma? Ya saya kira nggak ada masalah ya, karena kan Bu Nani, saya malah justru mengapresiasi beliau mendahulukan kepentingan kesehatannya ya, untuk bisa bekerja lebih baik gitu. Kalau orang saya sakit suruh kerja kan nggak mungkin bisa. Jadi saya kira keputusan Bu Nani itu sudah bagus. Dan selama saya mengenal Bu Nani ya, selama di BGN dalam melakukan pengawasan, menurut saya apa yang dilakukan beliau itu sangat baik ya, kinerjanya bagus dan terukur. Jadi nggak ada masalah sih menurut saya. Baik, ini kan terkait dengan pergantian pimpinan di sebuah lembaga. Tentunya ini kan membutuhkan proses transisi ya Bu, agar programnya tentunya tetap berjalan optimal. Mungkin apa yang menurut Ibu Irma ini harus menjadi prioritas yang utama bagi pejabat yang penggantinya Bu Nanik SDM ini, Bu Irma? Iya, MBG ini kan program baru di Indonesia. Jadi ya, memang kita masih belum punya pengalaman banyak ya terkait dengan pelaksanaan program ini. Jadi siapapun yang akan nanti menggantikan Bu Nani perlu melakukan kerjasama ya, dari semua lini deputi-deputinya gitu, karena ini pekerjaan tim, bukan pekerjaan satu orang, ketuanya doang gitu, kepala badannya doang, enggak. Ini pekerjaan tim. Jadi di mana tim pengawasan, kemudian tim yang melakukan pemberdayaan, kemudian anggarannya, kontrolnya, semuanya menjadi satu kesatuan kolektif dan kolegial. Jadi nggak tergantung pada kepala badan kalau menurut saya sih ya. Jadi siapapun kepala badannya, kalau bisa melakukan kerjasama tim yang bagus di program ini, saya kira BGN akan semakin baik ke depan. Apalagi dengan saya dengar akan dibentuk tim Dewan Pengawas, karena harus ada memang ya, badan sebesar ini dengan anggaran yang sebesar ini harus dilakukan pengawasan internal. Kalau Komisi 9 kan sebagai mitra kerja pemerintah tentu melakukan pengawasan secara eksternal gitu. Kita nggak bisa masuk ke dalam kan, kalau di dalam kan urusan internal. Kalau kita adalah pengawasan di eksternalnya. Jadi kami mengapresiasi dengan adanya pembentukan Dewan Pengawas, dan saya juga mengapresiasi kalau Bu Nani duduk di situ karena memang beliau menurut saya lebih capable ya untuk melakukan pengawasan gitu. Baik, Bu Irma, ini kan dalam beberapa kesempatan tadi sempat juga menyampaikan evaluasi BG ini harus dilakukan secara fiskal, kemudian juga terkait MBG juga ya. Ini sejauh mana sih Bu evaluasi menyeluruh ini terkait dengan pentingnya agar persoalan lamanya tidak terulang kembali ya dalam pelaksanaan MBG ya Bu ya, Bu Irma? Ya, jadi begini, kami di Komisi 9 menyarankan kepada BGN yang pertama
lakukan evaluasi tata kelola menyeluruh. Yang pertama dari SDM-nya dulu. SDM itu dari bawah sampai ke atas. Kemudian yang kedua ya evaluasi anggaran, ya anggaran. Kemudian yang ketiga juga harus dilihat bagaimana kekompakan teman-teman di BGN ini bisa mengatasi persoalan yang kemarin gitu. Karena apa? Karena kan ini program bukan program ini modalnya bukan modal dari pemerintah doang gitu, mengikut sertakan masyarakat dalam permodalan gitu. Jadi program ini harus betul-betul di-create hati-hati karena ada modal rakyat di sini. Yang membangun SPPG itu kan uang rakyat tuh. Nah, maka kami menyarankan kepada BGN dalam melakukan evaluasi tata kelola, tapi juga harus paralel dengan bagaimana rencana kerja ke depan. Karena banyak juga nih ya SPPG yang sudah mendapatkan approval, kemudian pembangunannya juga sudah 100%, tapi sampai hari ini masih belum mendapatkan informasi mau digimanain nih gitu ya. Ini juga akan menjadi satu hal yang harus diselesaikan oleh BGN. Tapi juga harus dilihat SPPG yang mohon maaf ya tidak sesuai standar, kanan kiri rumah gitu ya. Itu menurut saya udah nggak sesuai standar tuh gitu. Itu juga harus mendapatkan perhatian untuk bisa di stop secara permanen. Karena apa? Karena itu menjadi bom waktu juga nantinya, karena selain nggak punya IPAL yang bagus, kemudian tidak sesuai standar, bau sering mengganggu tetangga kanan kiri, itu juga perlu diperhatikan. Nah, jadi banyak sebetulnya yang harus dievaluasi gitu. Jadi menurut saya kerjanya harus paralel. Kerja perbaikan tata kelola dengan bagaimana rencana kerja ke depan itu harus paralel jalannya. Jadi nggak bisa stuck gitu. Itu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini BGN. Baik, ini selain evaluasi dari internalnya atau dari dalamnya, ini kan masih ada juga persoalan ya Bu yang dihadapi oleh mitra terkait pelaksanaan EBG juga di lapangan. Ini bagaimana Bu agar proses evaluasi tidak justru memperlambat penyelesaian persoalan yang saat ini dihadapi para mitra dan penerima manfaat program EBG, Bu Irma? Ya itu yang saya bilang tadi, bahwa tata kelolanya diberesin, tapi rencana kerja ke depannya juga diberesin, gitu. Jadi tata kelola itu meliputi bagaimana semua sumber daya manusia dari atas ke bawah itu dirubah, ya, di rolling agar kontrolnya bisa berjalan lagi dengan baik. Karena ini selama ini mohon maaf ya, di bawah itu menurut saya nggak sehat gitu ya, nggak sehat karena banyak korwil, ya korcam itu bermain sendiri-sendiri gitu ya. Ini SPPG busuk, tapi kalau setor dengan mereka itu dilindungi. SPPG bagus, tapi nggak mau setor, nggak dilindungi, nggak diapresiasi, misalnya seperti itu. Itu terjadi. Maka Bu Nani udah pas tuh kemarin melakukan sebetulnya dengan pekerjaan yang selama ini dilakukan Bu Nani. Ya, melakukan kontrol ke bawah, turun langsung, melihat dan mengatur SPPG dengan supaya profesional. Itu menurut saya apa yang dia lakukan kemarin-kemarin tuh bagus dan kami mengapresiasi. Baik. Ini Bu Irma kan tadi juga menyoroti terkait dengan SPPG ya, juga terkait pengawasannya. Mungkin ini aspek pengawasan seperti apa Bu yang selama ini masih menjadi lemah gitu ya di pelaksanaan MBG sendiri, Bu Irma? Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwa sumber daya manusia di bawah itu di ujung tombak di bawah, korwil itu harus di rolling supaya jangan membuat jaringan gitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi mereka bermainnya kemarin nih menurut saya ya, yang saya temui itu ini SPPG yang nggak bener nih, yang nggak sesuai standar ini, asal setor sama mereka dilindungin tuh. Ya, nggak diperbaiki, nggak dilaporkan. Tapi SPPG yang bagus, yang harusnya menjadi bagian yang bisa join dan membuat BGN ini ke depannya makin profesional, itu nggak diakomodir. Itu banyak dan terjadi di lapangan. Makanya saya melaporkan ini sama Pak Trenggono.
Saya bilang itu harus diperbaiki, dievaluasi, di rolling aja dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya supaya hubungannya itu, hubungan hengki-pengkinya itu putus gitu loh. Itu sudah kita sampaikan kepada Pak Trenggono, dan Pak Trenggono juga menyampaikan ke kami memang itu terjadi, dan beliau sudah melakukan dan akan melakukan rolling tersebut gitu supaya putus nih yang kemarin-kemarin main sendiri-sendiri itu putus semua tuh, sehingga SPPG yang benar-benar bagus, yang benar-benar profesional tuh itu yang benar-benar dipakai gitu. Itu kan penting juga ya, karena kan ini kan kaitannya dengan penerima manfaat. Kita nggak boleh membela SPPG yang busuk, SPPG yang nakal, kita nggak boleh juga, walaupun mereka pakai modal sendiri. Tapi kan kalau merugikan penerima manfaat juga nggak boleh. Gitu. Baik, ini kan juga di sisi lain juga pemerintah kan membuka ini ya Bu ya, ruang kajian mengenai kemungkinan nanti dilibatkan kantin sekolah dalam penyelenggaraan MBG. Kalau ini terus terang saya belum setuju nih kalau ini. Jadi bagaimana Bu mencermatinya? Jadi begini, SPPG yang ada saat ini adalah 27.000 sekian. Nah, yang sudah mendapatkan approval ID dan approval itu ada sekitar 13.000 loh. Nah, sementara yang akan kemungkinan yang akan dipakai selamanya itu sekitar 26-27 ribu. Artinya ada banyak yang harus dievaluasi. Nah, SPPG yang sekarang sudah punya approval, kemudian sudah membangun 100% dengan dengan kondisi yang memang sudah dipersyaratkan, kan itu harus didahulukan. Jadi menurut saya jangan ngambil persoalan baru deh. Persoalan yang ini aja dulu diselesaikan gitu. Ya, jadi untuk kantin sekolah itu menurut saya nanti dulu. Beresin dulu deh yang 13.000 ini supaya nanti masyarakat tidak dirugikan, kemudian pemerintah bisa menjalankan programnya dengan bagus ke depan. Kan itu yang paling penting. Gitu. Jangan belum apa-apa merubah ini. Ini yang kemudian nggak bikin BGN nggak jalan-jalan nantinya. Menurut saya yang kantin-kantin itu tunggu dulu lah ya. Baik Bu Irma, ini ada juga beberapa komentar yang masuk Bu Irma, saya bacakan aja juga bisa ditanggapi ya Bu Irma ya. Nggak apa-apa, silahkan. Iya, ada komentar dari Bu Ardi seperti ini. Ini mau tanya terkait kepala BGN yang baru beberapa minggu atau sudah sebulanan ya, ini udah mundur aja karena alasan sakit dan mau berobat ke luar negeri. Masa jabatan seperti ini buat ngurusin perut anak bangsa kayak ini harus gimana ya? Barangnya juga MBG-nya juga banyak masalah juga katanya seperti itu. Kalau kapan ini programnya mau jalan kalau pimpinya bongkar pasang terus seperti itu, gonta-ganti terus katanya seperti itu katanya Bu Arli seperti itu. Ada juga dari Pak Totok seperti ini. Mantan kepala BGN mundur tapi katanya mau jadi ketua dewan pengawas dan bilang bisa jewer calon penggantinya yang katanya adiknya ini Bu, katanya seperti itu. Ini lembaga negara resmi anggaran triliunan tapi wadah warisan keluarga katanya seperti itu Bu. Gimana ini mencermatinya Bu Irma? Silahkan ditanggapi Bu. Ya wajar lah ya, netizen punya komentar macam-macam tuh wajar. Silahkan aja karena itu kan hak warga negara juga melakukan komentar atau memberikan kritisi. Tapi yang pasti Bu Nani itu sedang dalam kondisi sakit. Sakit itu kan nggak ada sih orang yang mau sakit, ya Ibu nggak boleh begitu juga gitu. Nggak ada orang yang mau sakit. Nah, jadi saya lebih mengapresiasi beliau mengundurkan diri karena memang sakit dan harus sehat dulu. Kalau beliau nggak sehat, nggak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, nggak bisa juga dipaksain. Satu, yang kedua nanti setelah sehat beliau kembali masuk ke BGN sebagai ketua dewan pengawas misalnya. Menurut saya itu lebih efektif lagi dan lebih solutif lagi karena memang menurut saya Bu Nani itu dalam melakukan pengawasan sangat baik ketika dengan pengurusan yang lalu juga beliau melakukan fungsinya dengan sangat baik. Jadi kan nggak ada masalah sebetulnya. Baik Bu Irma, selain pendengar tadi ada via WA, ada juga via telepon yang ingin interaktif langsung Bu. Saya sapa dulu nanti juga bisa ditanggapi ya Bu Irma ya. Boleh silakan. Ada dari Pak Surya, terus ada juga Pak Hasanuddin. Kita mulai dari Pak Surya dulu. Halo, selamat siang Pak Surya. Selamat siang Mas, Mbak. Siang Pak Surya, silahkan. Irma, langsung saja. Saya 100%
setuju seluruh pemikiran, gagasan, pandangan, usulan, pendapat dari Bu Irma. Sangat menguasai kelihatannya. Saya juga punya ada 2 titik MBG. Satu sudah jalan sejak November lalu, tapi satu karena sejak portal ditutup, permainan titik-titik ini, jual beli titik ini makin marak. Siapa yang tidak ketemu Korwil Porcam itu dipending sampai sekarang tidak bisa jalan, padahal seluruh survei lapangan, verifikasi lapangan sudah selesai dan seluruh peralatan sudah lengkap. Nah, saya setuju Bu Irma dengan buat aturan-aturan baru yang bikin runyam, yang ada dulu ditata, yang disinyalir dan diselidiki. Jual beli titik itu harus dievaluasi total. Kalau mereka membuat titik itu melalui praktek moral hazard, saya pikir saya tidak punya kewenangan apa-apa, tapi saya usul janganlah itu didahulukan ketimbang orang yang mengabdi bekerja untuk program yang amat sangat mulia ini hanya karena tidak mengikuti kehendak Porcam Korwil yang nakal-nakal itu lalu disepelekan. Saya mendukung 100% Ibu Irma yang nampaknya bukan hanya menguasai tetapi juga ide dan pemikirannya jernih dan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surya dari Bogor yang sudah mengomentari talk kali ini. Ada juga selain dari Pak Surya tadi ada Pak Hasanuddin dari Jasinga Bogor. Halo, selamat siang Pak Hasanuddin. Siang Bang Akbar. Silahkan Pak Hasanuddin. Terima kasih buat Ibu Irma yang sudah membeberkan permasalahannya. Saya setuju banget sesuai dengan Pak Surya tadi yang dia bicarakan. Ibu Irma itu benar-benar saya mendukung apa yang disampaikan Bu Irma tadi, saya menyimak. Cuman saya mohon Bu Irma ini wilayah Jasinga betul stop dulu Bu. Jasinga Bogor ini nggak beres Bu untuk SPPG-nya Bu. Ini masa anak kecil pakai terong, pakai kangkung. Terus tadi roti tawar cuma selembar sama daun selada. Tolong stop dulu Bu, ini nggak benar Bu. Ini untuk memperkaya ormas yang ada di Jasinga Bu. Tolong Bu ya, ini Bima tolong dikawal. Pak, mohon maaf, tolong dikasih tahu ke saya informasi itu SPPG apa, alamatnya di mana, diinfokan Pak. Jadi saya nanti bisa menyampaikan kepada tim WAS untuk bisa di stop. Harus di stop. Iya, pokoknya yang untuk menyalurkan ke SDN 04 Curug ya. Oh, SDN 04 Curug. Curug, Kampung Asuh, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor Barat. Oke. Itu tolong di stop dulu. Ini nggak benar ini. Baik, Pak. Terima kasih Pak informasinya. Baik, Pak Sudi ada tambahan lagi? Cukup sepertinya. Tadi juga ada 2 komentar tadi ya Bu Irma ya terkait dengan satu yang tadi Pak Surya setuju dengan yang disampaikan Bu Irma sendiri terkait 2 titik SPPG yang ini juga apa ya, titiknya ini dijual belikan ya, yang merugikan justru mitranya itu. Ada juga nanti ada juga tadi ya Pak Hasanuddin maksudnya terkait dengan stop dulu yang dan evaluasi terkait ini yang SPPG yang mesti didistribusikan MBG di SDN 4 ya Curug di Bogor. Silakan ditanggapi Bu Irma. Iya, betul. Makanya saya tadi bilang bahwa nggak usah dulu soal kantin sekolah, itu kan Presiden baru minta kajian. Baru wacana ya Bu Irma ya? Ya, baru minta kajiannya. Tapi menurut saya yang perlu dilakukan hari ini adalah mengevaluasi ya yang namanya SPPG fiktif, kemudian SPPG yang mohon maaf yang seperti yang tadi dibilang nakal, SPPG yang tidak sesuai standar, SPPG yang merugikan penerima manfaat, itu semuanya harus dievaluasi. Stop total. Yang begitu-begitu. Hitung dulu nanti ya, berapa SPPG yang nakal-nakal, yang fiktif, yang memang sudah BEP ya, tapi tidak melaksanakan fungsi SPPG dengan baik, ya copot aja, berhentikan secara total, nggak masalah. Kenapa? Karena kan nggak boleh merugikan penerima manfaat dan merugikan negara. Nah, itu dihitung dulu semua, kemudian dikalkulasi. Setelah itu baru SPPG yang sudah mendapatkan approval 100% dan sudah punya punya IPAL
sesuai standar, ya itu harusnya dipakai gitu. Nah, bagaimana mengatur porsi, kemudian anggarannya, nah semua itu harus dibicarakan dan itu harus dibicarakan dan dilaporkan ke Komisi 9 agar kami bisa melakukan kontrol juga kepada BGN dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan rakyat dan tidak merugikan pemerintah juga. Karena ini program sangat bagus, program presiden yang harus kita kawal dan harus kita supporting ya, karena memang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, meningkatkan IQ anak, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh anak, itu banyak sekali manfaatnya. Sepanjang, ya, saya bilang lagi nih, sepanjang pengelolaannya profesional, clear, gitu. Jangan sampai seperti kemarin, ya, memang nggak gampang sih sebetulnya mendirikan sekian ribu SPG yang harusnya kemarin itu kalau saja dilakukan secara profesional, pendirian SPPG berbanding lurus dengan kontrol yang dilakukan, saya kira nggak akan banyak persoalan. Begitu, Mas Akbar. Baik, Bu Irma, ini kan kalau kita melihat di lapangan masih ada ya Bu, mitra SPPG yang mengaku telah memenuhi syaratnya dalam berinvestasi sesuai ketentuan, namun belum juga mendapatkan kepastian operasional. Tapi di sisi lain juga muncul pula tuh dugaan praktik jual beli yang merugikan juga. Ini nanti bagaimana Bu memastikan ya proses seleksi dan penetapan mitra SPPG ke depannya lebih transparan serta memberikan juga kepastian bagi masyarakat yang sudah berinvestasi sesuai aturan juga, Bu Irma? Ya, memang harus dilakukan evaluasi mana SPPG yang berdiri karena mohon maaf ya, karena jual beli titik. Nah, itu juga harus dilakukan evaluasi. Tapi saya nggak tahu yang mana kan ini kan nanti kan akan dilihat sama BGN secara jernih ya. Yang mana yang terkait dengan tindakan jual beli titik, yang mana yang memang murni gitu ya, murni join dan kemudian mendapatkan approval dengan bagus, kemudian profesional, itu juga harus diperhatikan, nggak boleh enggak, karena kan mereka sudah keluar modal, gitu ya, sudah keluar modal. Tapi kan nggak semua SPPG yang sudah dapat approval itu bisa berjalan kembali, harus dilihat dulu juga ya, benar nggak mendapatkan approval dengan benar, kemudian sudah selesai seluruhnya, kemudian peralatannya juga peralatan dapurnya sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dan lain sebagainya, kan itu kan perlu juga ditindaklanjuti, dilihat. Jadi nggak semuanya juga akan diakomodir, kan harus dilihat dulu juga. Kita juga harus fair. Kami di Komisi 9 fair lah ya melihat hal ini. Kami melindungi masyarakat, melindungi modal yang sudah dikeluarkan masyarakat, tetapi kita juga tidak mau merugikan pemerintah. Saya kira itu penting juga untuk menjadi informasi yang semua SPPG yang sudah dibangun, karena nggak semua SPPG yang sudah dibangun itu memang sudah mendapatkan approval yang benar gitu loh. Baik Bu Irma, ini terkait dengan pelibatan kantin ya Bu ya, tadi sempat juga disinggung juga sama Bu Irma. Ini kan di sisi lain juga ada pandangan nih Bu terkait kantin ini kan bisa menjadi alternatif untuk menjangkau wilayah yang tertentu, misal khususnya untuk daerah 3T. Mungkin model seperti apa sih Bu? Apa yang saran selain itu ya, mungkin kan tadi Bu Irma gak setuju terkait hal itu, ini seperti apa sarannya ya agar realistis untuk bukan nggak gini Mas Akbar, bukan tidak setuju. Saya berharap yang saat ini bermasalah tuh diselesaikan dulu, jangan kemudian ini belum selesai sudah ada program baru lagi kan gitu. SPPG yang ada saat ini aja belum selesai, itu sudah mau masuk ke kemana, ke kantin sekolah lagi kan. Udah itu nanti dulu lah kan. Pak Presiden juga bilang kan lakukan kajian dulu, bukan langsung mau diadakan. Kan Presiden minta dilakukan kajian dulu gitu. Nah, untuk yang di 3T ini, mohon maaf Mas, ini juga masih menjadi masalah cukup berat loh ya. Ada Perpres 115, ada Perpres 112. Nah, Perpres 115 itu Pak Presiden melalui peraturan presidennya itu menghendaki ada sekitar, kalau nggak salah ya, kurang lebih itu sekitar 150 SPPG di 3T. Tetapi di Perpres 112 itu hanya 60. Nah, sementara ada
klaim bahwa di 3T itu sudah terbangun sekitar lebih dari 100 gitu. Nah, yang begini-begini kan juga harus dilakukan evaluasi. Nah, ya, karena itu kan modal yang rakyat keluarkan loh, Mas. Ini juga nggak bisa serta-merta kita main tutup begitu saja gitu. Harus ada jalan keluar dari persoalan 3T ini. Nah, itu yang saya mau sampaikan itu yang sudah kami sampaikan kepada BGN. Kalau memang yang di 3T itu memang dia membangun tapi belum ada approval, ya nggak bisa juga dong menuntut, kan gitu. Tapi kalau sudah ada approval, ya harus juga dipikirkan jalan keluarnya seperti apa. Makanya saya tadi bilang, jangan ngomong ke kantin-kantin sekolah dulu deh gitu. Karena kan SPPG di 3T ini udah banyak yang sudah dibangun. Nah, kecuali di daerah yang belum dibangun, mau pakai kantin sekolah nggak ada masalah. Kan seperti itu. Tapi persoalan yang sekarang ada ini diberesin dulu. Jangan malah cari persoalan baru. Kasihan Presiden dong. Kan Presiden cuma bilang lakukan kajian. Presiden itu kan bijak loh ngomongnya, ya, lakukan kajian gitu. Bukan berarti harus stop kemudian langsung mau buka SPPG sekolahan lagi. Jangan bikin kusut masalah lah, ya. Kita udah pusing nih dengan soal-soal yang sekarang ini belum selesai. Ya, baik Bu Irma. Mungkin terakhir Bu Irma, untuk mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada pesan barangkali kepada pemerintah maupun pimpinan baru BGN nanti ya, serta seluruh mitra pelaksana program MBG agar kedepannya ini tetap berjalan transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat ya maksimal bagi masyarakat. Silahkan Bu Irma. Kami sebagai mitra kerja dari pemerintah, Komisi 9 DPR RI, ya, berharap dengan adanya penggantian semua sumber daya manusia yang ada di BGN, kemudian evaluasi yang sudah dilakukan, baik SDM maupun anggarannya, ya, mudah-mudahan ke depan ini BGN akan semakin solid, ya, akan semakin clear dan terbuka dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah ditugaskan oleh Presiden dan pemerintah. Kami, Komisi 9, tentu akan mendukung setiap langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan makan bergizi gratis ini. Saya kira itu penting untuk kami sampaikan kepada BGN agar BGN bisa melaksanakan kerja profesionalnya, ya, kolektif kolegial, jangan jalan sendiri-sendiri, karena pengalaman yang sudah terjadi menjadi guru yang paling baik untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Badan Gizi Nasional. Begitu Mas Akbar. Baik Bu Irma, terima kasih Bu Irma sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Radio Sinta. Selamat siang Bu Irma, sehat selalu. Salam. Demikian perbincangan kami bersama anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago. You're listening to El Shinta News and Talk.